Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ فقال يوفقه بعمل صالح قبل موته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Para bapak, para ibu jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dianugerahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas dinul Islam sampai kita mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita sadar pergantian tahun dari 1443 sudah bergeser ke 1444 Hijriah, menunjukkan bahwa jatah hidup kita semakin hari semakin berkurang. Maka ada seorang ulama namanya Rabi' al-Adawiyah. Beliau pernah memberikan satu nasihat kepada salah satu muridnya yang namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, kalau bahasa kita itu, ya Sufyan Ats-Tsauri, innama anta ayyam. Kata beliau, kata Rabi' al-Adawi wa Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya engkau diibaratkan itu hanya seperti kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Setiap kali hari itu berlalu dalam kehidupanmu, maka sedikit demi sedikit anggota tubuhmu juga pergi meninggalkanmu. Apa tandanya? Persis bagaimana Allah katakan di surah Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin, lahir dalam kondisi dhaif, lemah. Apa tanda kelemahannya? Dijabarkan oleh Allah di surah yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan setiap pribadi-pribadi manusia dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a. Gak ngerti apa-apa. Kita lemah. Fisik kita lemah, akal kita lemah, otak kita lemah, penglihatan kita lemah, pendengaran kita lemah. Lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Tapi ini kelemahan tidak selamanya. Maka Allah jadikan tumma ja'ala. Kalau tadi kata khalaqah itu
sepatutnya menciptakan. Allah menciptakan kita kondisi awalnya apa? Lemah. Setelah itu sempurna sudah lahir kita dari seorang ibu la ta'lamuna syai'a, maka dirubah sama Allah kalimatnya bukan khalaqah tapi menggunakan ja'ala. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Ini baru fungsi. Setelah manusia itu lahir kondisi lemah, maka Allah menjadikan pelan-pelan hari demi hari dari lemah menuju kuat, berjalan. Makanya Nabi ketika berikan nasihat kepada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai." Kata Abdullah Ibnu Umar, Rasulullah itu memegang kedua pundakku. Jadi kalau Nabi itu berikan nasihat itu, ya pegang pundak itu. Artinya nasihat ini benar-benar dahsyat, beda dengan kita nasihati. Ya apa? Karena yang dinasihatin gak di depan kita, ya kamu coba gitu deh, nunduk begini, itu bisa jadi tidur, bisa jadi apa? Melayang pikiran, iya kan? Tapi kalau Nabi berikan wasiat itu subhanallah dahsyat. Umar pun ketika masuk Islam itu sejarahnya dari kejauhan Umar sudah kelihatan karena rumahnya Arqam bin Al-Arqam itu, maka dakwah Nabi disebut dengan Darul Arqam. Dan itu kampung atau rumah Arqam itu namanya sahabat pemilik rumahnya, maka dikenal dengan Darul Arqam. Kemudian apa? Ada tingkat, ada lantai atas ini dipakai dakwah. Jadi lantai atas itu dipakai untuk taklim, bawah rumah beliau. Kenapa? Karena sembunyi-sembunyi. Dari kejauhan kelihatan Umar dari kejauhan sambil bawa pedang yang dihunus. Semua sahabat yang berada di dalam rumah itu ketakutan. Ini Umar. Kita tahu kalau Umar sudah menghunus pedangnya dan tidak akan pernah pulang kecuali tujuan telah tercapai. Semuanya naik ke lantai 2. Hanya Nabi di bawah di dekat pintu sama Hamzah. Apa kata Hamzah? Sama-sama singa. Apa kata Hamzah? Wahai Rasul, kalau memang Umar nanti punya tujuan buruk, biar aku yang menghadapi. Berani Hamzah. Hamzah itu dengan Nabi kan walaupun paman, caranya 2 tahun. Jadi pamannya itu lebih tua 2 tahun. Bukan hanya sebatas paman Hamzah itu, saudara sesusuan Nabi dari 2 orang. Pertama, Hamzah juga menyusul ke Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Plus juga Hamzah nyusul kepada Halimah Sa'diyah. Jadi wis paman plus saudara sesusuan, kuat ikatannya. Apa kata Nabi? Biar apa dia mau. Baru nyampe pegang pundaknya, sama Rasulullah dikatakan sambil ditunduk ke bawah, tekan. Apa jawabannya? Wahai Umar, belumkah saatnya datang kepadamu hidayah? Tekan lagi, tambah tunduk Umar, belumkah datang saatnya? Jadi kalau Nabi berwasiat dengan menggunakan pundak itu adalah media nasihat, ada satu yang dahsyat. Nanti dengan nasihatin mantu, belum datang saatnya, pulang. Mangki baik, pegang pundaknya. Apa wasiatnya? Indah, sederhana, tapi dahsyat. Tapi ini nasihat Nabi pada anak muda, bukan pada orang tua. Apa kata Rasulullah? Dia mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Pegang pundak. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau orang yang tinggal di dunia seperti orang asing atau 'abir sabil, atau seperti orang yang dalam kondisi perjalanan. Dahsyat itu. Apa kata Nabi? Wa udda min ahlul kubur, dan persiapkan dirimu untuk menjadi penghuni kubur. Kan kita saat ini masih menghuni dunia. Satu saat kita akan menjadi penghuni kubur. Bahkan bisa jadi kita menjadi penghuni kubur jauh lebih panjang daripada kita menjadi penghuni dunia. Makanya beliau mengatakan bagaimana dakwahnya pelan-pelan naik. Setelah Allah jadikan matum maj'ala min ba'di quwwah
mulai kemana? Turun. Dha'fan, mulai melemah, wa syaibah, dan mulai tumbuh uban. Maka bersyukur kepada Allah ketika Allah sudah menumbuhkan uban di rambut bapak dan ibu, itu tanda bahwa Allah sudah berikan kita umur yang panjang. Makanya uban jangan dicabut, biarkan, karena uban setiap hari berzikir. Apa zikirnya uban? Ingat mati. Kata uban kepada orang yang sudah punya uban, ingat mati. Kalau nanti ada dua ubannya atau ini agak banyak, ingat mati, ingat mati. Kalau sudah mulai memutih semua ruang ini mati. Makanya sampai simbolnya wasyaiba, uban itu subhanallah. Artinya sampai disebut di Al-Quran ini istimewa. Karena misalnya melarang mencabut, biarkan jangan dicabut. Itu tanda bahwa Allah cinta kepadamu. Dengan apa? Allah telah ngasih kepadamu umur yang panjang. Maka para jamaah merahmati Allah, lanjutan dari nasihatnya seorang Rabi al-Adawi kepada Sufyan al-Thawri, beliau mengatakan apa? Wa yushiku idza da'aba ba'du ayyan aba kullu. Dan engkau yakin bahwa ketika pelan-pelan hari demi hari meninggalkan dirimu, maka anggota tubuh pelan-pelan juga akan meninggalkan kita, maka suatu saat pasti akan meninggalkan semuanya. Artinya kita pasti akan mencapai satu titik, yang titik itu disebut dengan ajal. Fa'idza jajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita pasti akan mencapai satu titik ajal. Apa ajal? Ajal itu bukan umur. Ajal itu artinya batas. Jadi setiap pribadi kita harus dikasih batas oleh Allah. Dikasih batas, ada yang 70, ada yang 80, dikasih batas. Gak mungkin sebelum mencapai batas itu meninggal, dan tidak mungkin kemudian ada yang melewati batas. Gak mungkin. Hanya satu yang melewati batas. Apa yang melewati batas? Hanya cita-cita. Itu aja yang melewati batas. Iya. Tertulis di SIM kita, di SIM itu berlaku sampai 2027. 2026 meninggal. Berarti kan cita-citanya mungkin perpanjang lagi di sini, kan gitu bayangan kita. Padahal belum tentu umur mencapai situ. Makanya suatu ketika khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabbah. Suatu ketika Nabi itu pernah menggambar segi empat. Jadi segi empat Rasulullah menggambar. Dan di dalam segi empat Nabi menggambar satu titik. Setelah itu wa khatta khattan kharijan minal murabbah, dan menggaris satu garis sampai keluar dari murabbah, dari segi empat. Nah, bahasa gambaran segi empat, ada titik di tengah. Nabi membuat garis panjang sampai keluar dari segi empat. Dan wa khattan khutatan sigharan min ajli, dan di dalam segi empat ini Nabi menggambar garis-garis kecil. Dan ada berapa gambar? Segi empat, titik, garis panjang, sama garis-garis pendek. Sama Rasulullah ketika sedang menggambarkan itu, Nabi mengatakan, hada ajaluhu. Segi empat ini ajal, artinya batas, umur. Yang kedua, titik di tengah, hada insanun. Ini insan, ini manusia. Jadi kita itu berada di dalam lingkaran. Tidak mungkin nanti kita itu keluar dari lingkaran. Wahada ajaluhu, yang sampai keluar tembus dari lingkaran itu apa? Amaluhu, amal. Apa amal? Kalau pakai alif, amalun itu amal perbuatan. Tapi kalau pakai alif, wahada amaluhu, amal itu cita-cita, keinginan. Makanya muncul namanya tulul amal. Apa artinya tulul amal? Panjang angan-angan. Bukan tulul amal. Oh, amalnya panjang. Enggak, amalun beda. Arab ini subhanallah, beda makhrajnya sudah beda. Beda arti. Dengan baca alhamdu pakai ha, dengan pakai ha itu sudah jauh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wis jauh. Apa? Kebinasaan kepada Rabbul Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai alif, surah jauh segala puji bagi Tuhan yang berpenyakit. Jadi sama ain itu artinya amal telah amal. Wahada amalu berarti sudah 3 garis luar apa namanya? Segi empatnya apa tadi? Batas atau usia manusia. Titik tengah insan manusia. Garis yang keluar sampai di luar kotak aman. Cita. Wa khuttan siqaran. Sebenarnya garis-garis kecil di dalam apa kata beliau? Wa hadza nasibuhu. Ini nasibnya. Artinya musibahnya. Ada yang kena Covid meninggal. Ada yang gak kena Covid bisa jadi kena garis yang lain. Kena apa? Diabetes. Gak kena diabetes dijaga, subhanallah. Cuci tangan dijaga, masker gak pernah lepas. Kemudian apa? Interaksi dengan orang dikurangi, salaman masih begini atau begini, cukup aman, gak kena Covid. Apakah kemudian gak mati? Nanti kena apa? Karena garisnya yang kecil-kecil itu banyak. Bisa jadi kena apa? Asam urat. Bisa jadi kena jantung. Bisa jadi kolesterol. Mesti jaga makan, gak pernah makan dulu. Takut. Ya kan ini mati juga. Bahkan di tetangga di kampung ada orang yang tidak pernah mau naik mobil, Pak. Takut banget dengan mobil. Mungkin takut. Jadi orang kampung ini kerjanya nyari, takut gak mau naik mobil gak berani. Sama dengan seorang pemain bola gak mau naik pesawat. Bahkan mungkin zaman ini ada orang Belanda namanya Dennis Bergkamp. Jadi dari Inggris ke mana? Ke Eropa yang lain gak berani naik pesawat. Naik. Ini orang gak mau naik mobil, kenapa? Takut kecelakaan, takut tabrakan. Satu saat lagi ngarit, kebetulan lagi di pinggir jalan, tanahnya itu di bawah. Ya, lagi enak ngarit begini. Ya ada orang belajar mobil pickup. Benar, masih belajar. Ya jatuh Pak, nimpa orang ini, mati dan pakai apa? Mobil tadi subhanallah. Jadi inilah gambaran kita. Maka nasihat seorang Nabi Al-Adawi apa? Kita ini berhari berlalu ini menunjukkan bahwa jatah hidup kita makin berkurang. Wasiat yang terindah kata beliau, fa'al, lakukan apa? Ya lakukan amal saleh. Jangan sampai kemudian ada satu penyesalan. Sebagaimana penyesalan orang kafir yang Allah berikan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa kata orang-orang kafir? Hatta idza ja'atul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang kafir ngomong, ya Allah, ketika maut bisa datang, ngomong ya Allah irji'uni fa'alil amri ya Allah. Kembalikan aku ya Allah. Kemana? Ke dunia. Gak usah panjang-panjang, sehari saja. Kembalikan. Untuk apa? La'alli a'malu. Lihat kemana? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Agar aku bisa beramal ya Allah. Yang dulu aku tinggalkan. Apa saya pengen tahajud dulu, tapi mau ngantuk gak kuat. Maka sekarang kembalikan ya. Aku pasti tahajud. Yang ta'lim sama, apa sih Nabi subuh gak kegiatan pengen ta'lim tapi kok ngantuk pulang. Taraktukanlah padahal Nabi Allah memuji. Apa pujiannya Rasulullah? La'an aqunda, sekiranya aku duduk ma'aqawmi bersama dengan kaum yadhkurun Allah, yang dia berzikir kepada Allah min salatil wadah, sejak salat subuh hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, jauh lebih aku cintai min anwa'atika arba'a raqabatin min bani Ismail. Jauh lebih aku cintai daripada orang yang membebaskan 4 budak dari keturunan Bani Ismail. Membebaskan 1 budak saja pahala yang besar, tapi Nabi masih lebih mencintai orang yang istiqamah duduk di ta'lim berzikir dari subuh sampai
cepetan pulang nanti jam 10. Pulang jam 10 salam jam 11 balik lagi ke masjid. Oh subhanallah, dimarahin sama istri. Saya tidak akan bahas materi kita. Jadi pergantian tahun itu menunjukkan bahwa jatah hidup kita makin berkurang. Pesan yang sangat indah, faf'al. Apa arti faf'al? Berbuatlah, lakukanlah. Mastata'tum. Ingat, perintah. Kalau untuk urusan perintah itu di Al-Quran itu kan ada dua tentang masalah konsep perintah bertakwa. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di surah yang lain Allah perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Ada dua, sama-sama perintah bertakwa, tapi kalimat setelahnya berbeda. Haqqa tuqatih sama mastata'tum. Kalau haqqa tuqatih ini terkait dengan masalah larangan Allah. Takutlah kepada Allah, jauhi larangan Allah dengan sebenar-benarnya kalian menjauhi larangan Allah. Karena kalau menjauhi larangan Allah semuanya pasti bisa. Ini kan orang menjauhi zina pasti semuanya. Yang nggak bisa yang mana? Yang nggak mau kan? Yang nggak mau menjauhi. Kan kalau urusan menjauhi itu pasti bisa kok. Nggak sejauh-jauh lah. Kita ambil contoh ini. Ada orang melepas mungkin singa, sempat ngecoetan, tetap singa ya, normal singa. Untuk menyelamatkan diri dari singa apa yang perlu dilakukan? Lari kan? Berarti semua orang bisa lari, menjauh dari kemaksiatan pasti semuanya bisa. Yang nggak bisa itu orang ketika syaitan yang bikin berat syaitan. Nanti setan itu kalau nggak salah surah Hajat itu 23 itu setan nanti ceramah dan ceramahnya setan menjadikan semua penduduk neraka itu menangis sedih. Apa ceramahnya itu apa? Menyentuh hati. Ya, apa kata setan? Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu sih benar. Aku besok lampu ngajak. Ini kata syaitan. Itu pas di tengah-tengah neraka. Jadi tengah-tengah neraka sudah masuk semua, muncul mimbar dari bawah di neraka ini. Plus ada syaitan yang ceramah itu iblisnya, pimpinannya yang dulu menggoda Nabi Adam. Kan nggak mati, sampai sekarang kan nggak mati. Di mana tinggalnya? Di atas alal arsy. Jadi punya apa? Punya singgasana di atas air. Tiap hari kerjanya apa? Manggil. Ya Allah, perkembangan dikirim ke rumah orang sesuai dengan kualitas iman. Kalau bapak-bapak yang imannya kuat bisa kita kirim untuk profesor. Kalau belum kuat masih apa? Akses profesor. Belum jadi profesor. Jadi siapa itu kan jadi yang mati. Jadi yang dikirim itu sesuai dengan kualitasnya. Maka setelah sore datang, bahasanya apa kata syaitan? Mada fa'alna, apa yang telah kau lakukan di sana? Sanatu hadza wa hadza. Apa kata syaitan? Kata yang dikirim ke rumah-rumah itu. Kamu ngapain di sana? Saya sudah melakukan ini. Apa kata pimpinannya? Kata iblis, ma sana'ta syai'an. Kamu enggak melakukan apa-apa, ditarik. Sehingga isola-pola di rumah orang ditarik. Diganti ya lebih kiri panggil. Yang perkembangan mata Tuhan hatta farqu bainahu wa baina zawji. Aku gak akan meninggalkan rumah tangga itu sampai nanti pisah suami sama istri. Apa kata syaitan? Ini yang bagus, maka derajatnya akan semakin dekat dengan kedudukannya iblis. Ya, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sedangkan aku hanya menggoda, hanya mengajak. Cuma yang jadi masalah setiap kita tolak, setan kan gak pernah ngantuk, setan gak pernah tidur, setan gak pernah lelah. Ideal nih mau makan, bismillah, sabar setan. Hari ini kamu makan. Nanti mau tidur, ambil foto, kemudian sudah foto baca Al-Fatihah.
Sudah syaitan mengatakan nama kita aku. Mohon maaf ya teman-teman, malam ini kita nggak bisa tidur di rumah ini. Tapi kan suatu saat pasti ada kelalaian manusia. Lagi lapar, adalah makan langsung panggil. Ini hada Aisyah, ini makan bagi kalian. Makanya Nabi pernah makan 6 orang. Jadi Rasulullah kalau makan itu pakai nampan atau pakai apa bahasa kita? Ya, nampan itu. Jadi satu piring, 6 orang sahabat makan. Ketika sahabat makan semuanya menggunakan bismillah, maka makan itu gak habis-habis barokah. Faja'a Rabiyyun, datang orang-orang Badui, faqalahu bi luqmatin aw luqmatain. Fantaha. Baru makan orang-orang Badui ikut gabung. Jadi 6 tambah orang-orang Badui, baru 1 suapan, 2 suapan, entai makanan itu. Rasulullah mengatakan, seandainya diucapkan bismillah sebelum makan, maka makan akan cukup untuk kita semua. Kita hilang barokahnya. Makanya para jamaah berahmati Allah, fattaqullah ay taqullah qatuqati, tentang masalah konsep larangan. Kemudian ada apa? Fattaqullah mastata'tum, ini tentang masalah konsep perintah. Kenapa? Karena setiap pribadi manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam mengamalkan satu perintah Allah dan Rasulnya berbeda. Kalau urusan yang wajib, insya Allah tertunaikan. Tapi kualitas ubudiyah kita kepada Allah berbeda. Nabi tahajud, gak pernah lebih dari 11. Kata siapa? Maka tasab yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Nabi itu kalau tahajud hanya 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Apa yang membedakan? Kata Aisyah, yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Ini yang berat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan pernah kau tanyakan bagusnya sholatnya Nabi, dan jangan pernah kau tanyakan panjangnya sholatnya Rasul. Panjang, satu rakaat itu membaca 5 juz, 4 halaman, berdiri 1 rakaat, 5 juz Nabi menempuhnya. Yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, ditambah dengan surah An-Nisa, itu baru 1 rakaat. Ada yang sampai 4 juz 1 rakaat. Ini baru 1 rakaat. Sampai kepada Aisyah ngomong, ya Rasulullah, lima tasna hada. Kamu kok lakukan itu ya Rasul? Maksudnya kenapa sih melakukan itu? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Seorang istri itu kan ngomong, wahai suamiku, kenapa kau lakukan itu? Hatta tatafakkara qadama, sampai kedua kaki itu bengkak, kedua kaki Rasulullah, karena sholatnya yang panjang. Dikatakan, kenapa sih kau melakukan itu? Padahal Allah sudah memberikan jaminan, turun surah Anfal, bahwa Nabi itu sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu, dan Allah juga melindungi Nabi dari dosa-dosa yang akan datang. Ini Nabi kan hanya tinggal nunggu waktu untuk ke surga. Kenapa sampai Nabi melakukan itu? Kalau kita kan surga belum jelas, neraka masih mengancam, salat tahajud mulai dari dulu sampai inna a'tayna. Itu kemudian kita sudah berdoa, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Baik, jamaah, kita masuk ke materi kita. Ini sudah setengah 6. Baik, tanda-tanda iman pada diri orang yang mati. Apa sih tandanya iman orang itu kalau mati? Makanya Nabi mengatakan begini, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'mala. Kalau ada seorang hamba yang ingin dijadikan baik oleh Allah, apa tanda hamba ini dibikin baik oleh Allah? Ada 2 hadis itu. Pertama, man yuridillahu bi khaira yufaqih fid din. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dijadikan oleh Allah hamba ini menjadi baik, yufaqih fid din. Pertama, Allah akan bimbing hamba ini untuk cinta ilmu agama. Jadi kalau bapak ibu boleh cinta kepada ilmu agama, ini tanda bahwa Allah sudah menjadikan ibu ingin dijadikan baik oleh Allah. Bapak ingin dijadikan baik oleh Allah. Bukan ketika Allah ingin menjadikan hamba ini baik ditambah rezekinya, enggak. Rezeki itu belakang.
amal itu namanya faqih. Beda dengan alim. Kalau alim hanya sebatas apa? Mengetahui, belum tentu pengetahuannya kemudian diamalkan. Tapi kalau sudah faqih, maka yufaqih fiddin. Maka orang ini dibikin oleh Allah tambahan ilmu, tambahan ilmu, dan diberikan kemudian untuk beramal. Ini tanda orang dijadikan baik. Yang kedua, tanda dijadikan baik oleh Allah pada seorang hamba, yufiquhu bi'amalin salih wa mauti. Allah akan membuat sibuk seorang hamba sampai nanti dia mati di atas kesibukan amal saleh itu. Makanya tanda iman pada orang yang meninggal itu salah satunya ketika Allah membimbing hamba ini untuk sering melakukan amalan-amalan yang saleh. Maka kuatkanlah tanda iman pada diri kita dengan doa. Dan kita sudah sering sampaikan dengan Haris bin Asmi yang saya yakin Bapak Ibu sudah hafal dari ini. Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Yang kedua, wa khaira amali khawatimahu. Yang ketiga, wa khaira ayyami yaum al-qiyamah. Hafalkan? Belum hafal. Ini doa HPN, doa husnul khatimah, bagus di hadis ini. Nanti dibuka di Quran di bagian belakang, doa khatmil Quran tercantum di situ doa ini. 3 permintaannya. Karena kita tanda husnul khatimah itu 3 ini. Pertama, Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, di antara umurku jadikan yang terbaik itu adalah umur belakang. Jangan dibalik. Karena ada seorang sahabat itu umur depannya bagus, ternyata menjelang kematian murtad, mati dalam kemurtadan. Sampai Nabi mengabadikan kisah itu. Apa kata Rasulullah? Ma baina mankibil al-kafir finnar mithlu Uhud. Kata Nabi, 2 pundak dari kanan ke pundak kiri orang kafir di neraka masih ratul salasa. Perjalanan 3 hari 3 malam di Rabi al-Masra. Bagi kendaraan yang tercepat di zaman Nabi, kendaraan tercepat kuda berapa kilometer per jam? Kuda tercepat per jam berapa kilometer? 50 kilometer per jam. 50 kali 24 berapa? 300 apa boleh? Kalikan 3. Ini kan perjalanan tercepat 3 hari 3 malam menggunakan perjalanan tercepat. Artinya ini besarnya fisik orang kafir. Berarti berapa? 50 kali 24 kali 3 360. Jarak 360 km dari pundak kanan ke pundak kiri. Sini kemana? Bayang sendiri. Seperti apa fisiknya? Bahkan kemudian kata Nabi apa? Wajarsul kafir, au nabul kafir finnar mithlu Uhud. Gigi geraham atau gigi seri orang kafir di neraka itu 1 gigi sebesar bukit Uhud. Wa ghilatu jildihi, dan ketebalan kulitnya orang di dalam neraka, tebelnya. Apa? Tebelnya kulit orang di dalam neraka masih ratul salasa. Butuh 3 hari perjalanan. Kalau ini nggak pakai al-masdar, artinya perjalanan kaki. Tebelnya kulit. Makanya di surah An-Nisa Allah katakan, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Setiap kata Allah, orang-orang kafir di dalam neraka itu sawfa nuslihim nar, mereka akan mendapatkan siksa neraka. Lihat kalimatnya, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka hangus terbakar, badalnahu, kami kata Allah mengganti kulit itu. Bayangkan, mengganti kulit itu tak ubahnya seperti kita menguliti sapi atau kambing. Mengganti kulit itu kan sakit.
Makanya kan benar-benar tunggu sampai mati makhluk itu, baru setelah itu kemudian dikuliti. Ini orang dalam neraka, orang kafir itu ketebalannya sudah tebal, perjalanan 3 hari, besar fisiknya, setiap kali kulitnya itu hangus, badalnahu, kami ganti kulit itu juludan dengan ghairah, dengan kulit yang baru. Untuk apa ya Rabb? Liyaduqul azab, agar mereka merasakan azabnya Allah. Jadi bukan kecil kayak kita yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini kan gak butuh waktu lama. Jangankan satu jam, panasnya sudah beda dengan ini. Bisa jadi hanya dalam waktu berapa menit sudah mati, habis. Kalau sudah mati berarti apa? Diangkat ke surga. Jadi orang yang mukmin itu yang masih punya dosa besar, selama dosa bukan syirik dan artinya syahadat gak batal, dibakar ketika sudah mati, berarti apa? Tandanya dosa sudah habis. Maka nanti diangkat oleh Allah, dicemplungin dulu ke dalam satu sungai. Sungai itu disebut dengan sungai hayat, sungai kehidupan, masuk dari mati gosok dimasukkan ke dalam sungai. Maka setelah diangkat dari sungai mulai hidup, maka disebut dengan sungai hayat. Setelah itu kemudian diangkat masuk ke dalam surga, dikasih perumahan. Iki tempat tinggalmu, di situ sudah tertulis perumahan apa? Perut Jahannamiyyin, perumahan khusus alumni neraka jahanam. Maka sebisa mungkin jangan mesen di situ perumahannya. Ini khusus. Benar apa? Yuqalu wa yusammun, para penghuni surga, yang artinya apa? Penghuni surga yang tidak masuk ke neraka, yang langsung ke surga, yusammun, maka menyebut-nyebut mereka jahannami, alumni neraka. Ya. Maka jangan pernah melihat masa lalu. Lihatnya sini, umri akhir, lihatlah endingnya seperti apa, akhir umur kita itu seperti apa. Yang kedua, bakhir amali khawatimu, dan jadikan ya Allah sebaik-baik amalku khawatimahu, adalah amalan penutup. Karena kita saat ini sudah beramal, insyaallah amalan-amalan saleh sudah, tapi kan belum tentu penutup kita itu seperti apa. Karena ini kalau ingin tahu, setan itu kan gak tinggal tidur. Setan terus menggoda kita. Bahkan godaan setan yang terberat itu ketika apa? Sakaratul maut. Ini ada kisah. Al-Qurtubi pernah mengisahkan tentang apa? Abu Abbas. Beliau pernah menjenguk seorang guru namanya Abu Ja'far Al-Mansur di Cordoba. Ketika beliau diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, beliau menolak. Ada seorang ulama ditalkin la ilaha illallah, apa katanya? La, tidak. Berontak mengatakan tidak. Ke kanan dia mengatakan tidak, ke kiri dia mengatakan tidak. Apa sebabnya? Atani syaitan, datang kepada kedua syaitan, an yamini, ada di sebelah kanan, wa shimal, di sebelah kiri. Ini syaitan menghadap kepada orang yang sudah mau meninggal. Yaqulu ahaduhuma, satu ngomong, mut yahudiyan fa'inna qur'an khairul hadiyah, fa'inna qur'an hadiyah, matilah kau dengan membawa agama Nasrani, karena itu adalah sebaik-baik agama. Ayat apa? Kondisi sakratul maut, sama syaitan masih dibimbing, mati apa? Khatimah. Maka mirip kejadiannya ketika seorang abid, seorang ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Seorang abid yang dititipin seorang wanita, yang endingnya dari titipnya seorang wanita ya Pak, terjadi perzinahan. Padahal yang dititip itu adalah seorang ustaz. Bahasa kita itu ustaz apa? Ustaz juga manusia ya. Ini benar kisah sahih ini Pak, nyata ini. Arabik ada 3 saudara, 4 sama adiknya ini. 3 saudara ini musafar, perjalanan jauh, yang tidak mungkin untuk membawa adik perempuannya. Tapi kalau ditinggal di rumah kondisi sendiri juga tidak memungkinkan. Maka salah satu solusi yang terbaik dititipin ke ustaz. Oh, istighfar. Buka 2 halaman.
Kata ulama, kata Abid, demi Allah aku tidak mau tergoda. Tapi apa? Meyakinkan, wahai Abid, wahai Ustaz, di kampung ini engkaulah yang terbaik yang saya yakin mampu untuk menjaga adikku selama perjalanan safarku. Setelah diamanahi dengan satu syarat, iya, tapi dengan satu syarat apa? Aku tidak akan pernah wajahnya. Kita harus bisa, artinya jangan pernah aku lihat wajahnya. Sepakati. Syaitan aku minta, setan itu sabar. Apa kata syaitan? Ustaz, kalau suatu saat nanti si perempuan ini lari, hilang, Ustaz kan gak tahu wajahnya kayak siapa. Gimana kalau nanti hilang? Berarti Ustaz kan gak amanah. Oh iya, masuk akal. Akhirnya diinjak wajahnya, Pak. Tiba bahaya. Sudah selesai, lari ke atas lagi. Terus Ustaz itu kan seorang perempuan yang butuh nasihat dari Ustaz, dia nasihati. Ustaz kan seorang Ustaz itu penting lah ilmunya dibagi-bagi. Iya, dinasihati. Tapi masih pakai tabir. Lama-lama Ustaz gimana kalau jadikan ceramah yang di dalam main HP, gak ngomong ya. Oh iya benar ya. Akhirnya tabirnya dibuka sampai terjadi persinahan. Dan ini subhanallah, setan itu datangnya pas di sini. Puncaknya di sini. Akhirnya Mbak, Habib pelan-pelan apa kata syaitan? Gini aja Ustaz, dibunuh aja sekalian biar hilang jejaknya. Terus gimana? Nanti solusi ketika saudaranya datang ngomong adikmu lari dari rumah karena tidak kuat dengan peraturan yang aku buat di rumah. Dan aku juga gak tahu wajahnya seperti apa, kan bingung aku mencari. Benar, ketika datang tiga saudara yang menjemput dari mana? Adikmu kabur. Dan kau tahu sendiri kan aku gak pernah lihat wajahnya. Kisah ini berlanjut, pulang tiga saudara meyakini Ustaz itu benar. Mungkin adikku pengen kabur. Dalam waktu 1 malam pernah 3 orang saudara itu mimpi dengan mimpi yang sama bahwa adiknya tidak hilang tapi dibunuh dan dikubur di dalam kamarnya di tempat tidurnya. Dibongkar. Setelah dibongkar, tahu nyata di situ ada jenazah adiknya. Diseret. Setelah diseret keluar, syaitan tadi ngomong, engkau saat ini kondisi kesulitan karena aku akan bertanggung jawab. Terus gimana? Ini akhirnya dibimbing apa? Disuruh muter, ucapkan kalimat ini. Aku akan menjadi pelindungmu dan aku akan menjagamu dari siksaan penduduk kampung. Jadi ternyata ketika saya mengucapkan itu tetap syaitan melaju, orang ini dieksekusi, mati dalam kondisi kafir, seorang abid. Gak boleh bilang Ustaz juga. Kita manusia itu pasti akan dapat godaan-godaan ini. Makanya lawan seperti apa? Syekh Abu Ja'far Al-Mansur beliau mengatakan apa? Enggak. Aku enggak mau tertipu. Tipuannya apa tadi? Matilah dengan membawa agama Yahudi. Yang sebelah kiri, matilah dengan membawa agama Nasrani. Kata beliau ditolak, la tidak. Nolak sebelah kiri mengatakan la tidak. Ini perlu dicontoh. Ketika mau taklim sama syaitan, apa itu taklim? Ada di rumah. Enggak, aku mau taklim. Bentak setan. Karena setan itu kecil. Setan itu lucu setan kecil. Dan Allah sendiri yang bilang kecil pada setan. Apa kata Allah di surah Al-A'raf? Fakhruj innaka minas sabirin. Keluarlah engkau dari surga. Engkau tidak layak menempati surga karena orang yang punya sifat sombong tidak layak berada di surga. Fakhruj, keluarlah engkau innaka minas sabirin. Dan engkau termasuk makhluk Allah yang kecil dan terhina. Setan tahu kecil. Cuma Allah istiqomah syaitan. Ini yang kemudian kita terjerumus pelan
artinya terbuka banyak amaliyahnya. Kalau amaliyah seorang sudah terbuka, selesai. Kenapa selesai? Karena syaitan akan mengiming-imingi di situ. Makanya ulama itu bernasihat dengan satu kalimat. Apa nasihatnya tentang semua amal ibadah? Alaikum bil israr. Nasihatnya ulama tentang semua konsep ibadah kita. Alaikum bil israr. Sembunyikan semua amalnya. Maka seorang tabi'in itu, seorang tabi'in itu rumahnya dekat dengan masjid. Ketika sudah subuh adzan Allahu Akbar, yang kemudian keluar dari rumahnya sampai kemudian kayak orang baru bangun tidur agar semua orang di masjid menutup. Oh ya Allah, mau jadi masjid kan tahajud. Padahal dia sudah tahajud, dia sembunyikan, dia pura-pura model dia apa? Kan kita kalau kita kan apa? Pas tahajud WA, tidur kan? Ayo tahajud. InsyaAllah lain waktu kita lanjutkan. Semoga Allah membimbing kita tanda iman masih belum selesai, dan ini hafalkan doa agar kemudian kita dijadikan Allah